Kalau diturunkan berarti saya punya P1P dot N sama dengan 0. Anggi tolong di-mute Anggi. Nah, P-nya tadi apa? P-nya tadi X, Y, Z. Terus P1-nya adalah X1, Y1, Z1. Berarti kalau P1P, kemarin kita udah belajar, ya kalau P1P itu berarti apa? Berarti P dikurang P1, ya kan? Didot sama N. N-nya tadi siapa N-nya? N-nya tadi udah dikasih tahu nggak? N-nya udah kan? N-nya siapa? N-nya ini kan? Nah, BC kan? Nah, N-nya itu adalah A, B, C. Ya udah tinggal dimasukkan. Nah, P1P, vektor P1P itu berarti sama aja dengan P dikurang P1. P kurang P1 berarti apa? P kurang P1 X1, Y min Y1, Z min Z1 didot sama N-nya adalah A, B, C. Nah, ini sama dengan 0. Ya udah, ini kan dot produk nih. Dot produk ini vektor, di dot produk. Nah, dot produk gimana? Berarti ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Ya. Berarti kalau didotkan berarti A kali X min X1, B kali Y min Y1 ditambah C kali Z min Z1 sama dengan 0. Nah, ini kan. Nah, inilah persamaan bidang. Ya. Ini persamaan bidang yang punya vektor normal N. N-nya siapa? A, B, C. Dan melewati titik X1, Y1, Z1. X1, Y1, Z1. Inilah persamaan bidangnya. Ya. Oke, misal. Nih, carilah persamaan bidang yang lewat titik ini dan tegak lurus terhadap vektor ini. Ya, jadi sebelum ke contoh soal ya, jadi saya simpulkan. Novita coba tolong di-mute. Novita. Zoom-nya di-mute dulu Novita. Tidur ya Novita ya? Nah, ya di-mute itu Zoom-nya. Nah ya, jadi saya simpulkan dulu bidang itu dari definisi ini itu bidang itu apa? Bidang itu himpunan semua titik. Titik yang mana aja? Titik yang memenuhi P1P didot sama N sama dengan 0. Siapa ini P1? P1 ini adalah bidang titik yang dilewati oleh bidang kan? Ada berapa banyak titik lewat bidang ini? Ada tak terhingga kan? Nah, bisa aja bidangnya miring begini kan? Bisa aja bidangnya miring begini, bisa aja bidangnya miring begini kan? Nah, tapi tambahin apa? Yang tegak lurus sama vektor N. Nah, kalau udah ada satu vektor, udah nggak banyak lagi bidangnya, pasti cuma satu ini aja. Ya, jadi untuk membentuk bidang itu bahannya dua ingredientsnya, yaitu apa? Titik yang dilewatin sama vektor normalnya. Nah, vektor normal ini selalu tegak lurus sama bidang. Ya, kenapa? Kok bisa selalu tegak lurus? Ya kan karena definisinya ini. Ya, N ini kan vektor normalnya tadi kan? N disebut sebagai vektor normal bidang. Nah, N ini selalu tegak lurus dengan bidang. Kok tahu tegak lurus ya kan definisinya P1P di dot N sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang vektor normal ini nggak tunggal. Ya, vektor normal ini tidak tunggal. Kenapa? Karena bisa yang sebelah sana, yang sebelah sana, yang sebelah sana. Jadi vektor normal itu nggak tunggal ya. Vektor normal ada berapa banyak N? Bisa macam-macam kan? Bisa sebelah sini, bisa sebelah sini, bisa sebelah sini kan? Atau bisa yang menghadap ke bawah. Ya, jadi yang pasti vektor normal itu tegak lurus dengan bidangnya. Ya. Jadi kesimpulannya untuk pertama, untuk membentuk bidang itu perlu sebuah titik yang dilewatin sama satu buah vektor normal. Kenapa? Karena kalau cuma setitik aja bidangnya ada banyak. Ada berapa banyak bidang lewat sini? Nah, ini salah satunya. Banyak. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, banyak kan? Jadi perlu satu vektor normal. Ini apa? Buat apa vektor normal? Yang menentukan bidang itu harus tegak lurus dengan vektor normal ini. Nah, berarti cuma ini. Kalau begitu dari kasih satu, udah nggak akan ada banyak, cuma satu aja. Ya. Nah, terus habis itu vektor normal itu tidak tunggal, bisa macam-macam, bisa banyak. Bisa yang ini, bisa yang sebelah sini, bisa yang sebelah sini, bisa yang sebelah sini, atau yang menghadap ke bawah. Nah, yang menghadap ke bawah ya, vektor normal itu enggak tunggal. Oke, sekarang coba ke contoh soal. Nah, misalkan contohnya gini. Carilah
Cari persamaan bidang yang lewat titik ini dan tegak lurus vektor ini. Oke, berarti titiknya ini kan. Titiknya itu titik P1 nya adalah 5, 1, 2, min 2. Minus 2, Pak. Terus N-nya sama dengan 2, 4, 3. Lihat perbedaannya, ini menulisnya lancip, berarti maksudnya ini vektor, dan ini adalah koordinat, ini titik. Ya. Nah, carilah persamaan bidang yang lewat ini dan tegak lurus ini. Oke, cari dulu kita. Kita cari dulu bidangnya. Nah, tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah, coba berarti ini dari sini yang jadi ABC siapa, yang jadi X1, Y1, Z1 siapa? Berarti yang jadi, kita lihat, yang jadi X1, Y1, Z1 itu adalah titiknya. Titik yang dilewatin kan, ini kan P1 kan titik yang dilewatin X1, Y1, Z1. Yang jadi ABC itu adalah vektornya. Nah, di sini yang vektor siapa? Si N. Berarti ini jadi, ini A, ini B, ini C. Yang ini berarti jadi X1, Y1, Z1. Nah, oke, tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Nah, ini kan persamaan bidang. Ya. Berarti A-nya adalah 2 kali X min 5 ditambah 4 kali Y min 1 ditambah 3 kali C-nya kan 3 ya, Z. Berarti Z min Z1 nya adalah min 2, berarti plus 2 sama dengan 0. Berarti kalau dikalikan berarti tahu ya, ini 2 ini kan A-nya 2, 4 ini kan B-nya 4, 3 ini kan C-nya 3. Ngikutin rumus ini kan A, B, C. Terus X1, Y1, Z1, 5, 1 min 2 masuk ke sini. 5, 1 min 2. Ini jadi plus ya. Nah, terus disederhanakan berarti 2x min 10 tambah 4 tambah 3z tambah 6 sama dengan 0, berarti 2x tambah 4y tambah 3z, 2x, 4y, 3z, min 10 tambah 6 itu min 4. Min 4 itu berarti min 8. Min 8 berarti sama dengan 8. Nah, inilah bidangnya. Nah, jadi 2x tambah 4y tambah 3z sama dengan 8. Nah, gambar bidang gimana? Gambar bidang kemarin udah ya. Gambar bidang kita buat dulu yang jejak pada bidang X, O, Y, jejak pada bidang Y, O, Z. Ini bidang ini gimana nih kalau gambar? Bisa kan? Di video yang sebelumnya itu ya. Cara menggambarnya kan buat X-nya 0 dulu, buat Y-nya 0 dulu, buat Z-nya 0 dulu, baru digabung semua kan. Ya, menggambar bidang. Nah, sekarang udah ketemu nih bidangnya. Pertanyaannya tapi nggak berhenti di situ. Pertanyaannya itu ada lagi. Tentukan sudut antara bidang tersebut dengan bidang yang persamaannya ini. Oh, jadi ada bidang dua nih, ada dua bidang nih. Ini bidang yang pertama udah kita cari ya. Bidang yang kedua ini 3x min 4y ditambah 7z sama dengan 5. Nah, gimana cara mencari sudut antara dua bidang itu ya gitu. Nah, kalau mencari sudut antara dua bidang itu berarti ada. Udah. Ini ya, bidang tadi apa? Ingredientsnya 2, yaitu titik yang dilewatin dan garis normal atau vektor normal. Kalau cuma titik aja, ada berapa? Ini misalkan titiknya, ada berapa banyak bidang yang lewat titik ini? Ada banyak. Bisa yang ini bidangnya, bisa yang ini, 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 bisa yang ini. Banyak sekali kan bidang yang lewat titik ini. Nah, tapi begitu dikasih satu vektor normalnya, ya. Oh, bidang ini sama satu vektor normal ini. Nah, berarti yang mana bidangnya? Ya udah, ini bidangnya lewat sini, lewat titik ini, dan satu vektor normal ini. Nah, udah ya. Misalkan lagi lewat titik ini tapi vektor normalnya gini. Nah, yang mana bidangnya? Ya berarti gini. Nah, lewat titik ini, lewat tangan saya, dan vektor normalnya ini. Ya. Misalkan lagi lewat titik ini tapi vektor normalnya gini. Nah, yang mana bidangnya? Ya berarti ini titiknya dilewati bidangnya, vektor normalnya ini. Nah, yang ini berarti bidangnya gini. Ya. Nah, sekarang pertanyaan tadi kan dikasih dua bidang ya. Kasih dua bidang, kalian disuruh mencari sudut antara dua bidang. Nah, oke, sebut saja ini bidang pertama. Ini bidang pertama, ini bidang kedua. Nah, kalau begini sudutnya berarti berapa? Pas ya 90 ya. Tahu dari mana? Ya kelihatan 90. Kalau gini gimana sudutnya? Berapa? Cara mencarinya? Cara mencarinya gimana? Ya lihat, bidang itu selalu punya vektor normal ya. Jadi
yang begini kenapa sih kok 90? Coba ini misalkan tegak lurus ya, anggap aja tegak lurus bidangnya. Nah, ini kenapa sudut ini 90? Ya, karena vektor normal bidang yang bawah ini begini kan. Vektor normal bidang yang ini itu begini kan. Nah, ada dua vektor normal kan? Ya, vektor normal ini membentuk sudut 90. Ya, jadi sekarang kalau ditanya berapa sudut antar dua bidang ini, misalkan ada bidangnya begini. Satu begini, satu begini. Nah, berapa sudut antar dua bidang ini ya? Sama, berarti ngeceknya dari vektor normalnya. Nah, ini vektor normalnya begini, ini vektor normalnya begini. Nah, jadi dicek sudutnya. Ya. Nah, gimana ngeceknya? Lihat, yang ini tadi vektor normalnya berapa? 8. Vektor kok 8 sih? Vektor itu ya bentuknya vektor, ya. Berapa vektor normalnya? 2, 4, 3. 4, 3. Nah, tahu dari mana? Ini kan, N itu kan ABC tadi kan. N itu vektor normal kan ini kan tadi. Nah, ABC kan? ABC tadi yang mana? Ini kan. A, B, C. Berarti yang mana? Ini kan 2, Ya, Pak. 4, 3. 4, 3. Berarti 2, 4, 3 ini kan vektor normalnya. Oke, terus sekarang kalau yang ini. Kalau yang ini vektor normalnya berapa? Vektor yang 3, ini. 4, Berarti 3 7. min 4, 7. Ya, oke, ya udah. Sekarang yang ditanya apa? Sudut antar dua bidang ini, ya sudah. Lihat aja vektor normalnya. Diapakan? Kalau mencari sudut berarti. Saya punya N1, 2, 4, 3. Terus N2-nya 3 min 4, 7. Nah, kan? Nah, ini gimana nih mencari sudut antar dua vektor? Sudut antar dua vektor gimana? Berarti besar vektor N1 kali N2 per panjangnya. Nah, berarti 2 kali 3, 6, min 16 ditambah 21 per, nah ini panjang N1, 2, 4, 3. Panjang N1-nya adalah berarti 4 ditambah 16 ditambah 9. Terus yang ini berarti 9 ditambah 16 ditambah 49. Ya. Nah, berapa nih? 4 tambah 16, 20, berarti ini akar 29. Ini berarti 9 tambah 16 itu 5, 20 ya? 20 atau 25? 25. 25 tambah 49 berapa? Akar 74. 74. Ya. Akar 74. Nah, berarti ini sama dengan 29 dikali 74. Ya. 6 kurangi 16 itu min 10 tambah 21 berarti 11. 11 per akar 29 kali akar 74. Ini baru siapa? Ini cos tetanya. Ya. Ini cos tetanya. Nah, berarti tetanya berapa? Tetanya sama dengan arcus cos 11 per 29 kali 74. Nah, inilah sudutnya. Ini sudut antar dua bidang ini. Bidang yang mana? Bidang yang ini nih. Sudut antara bidang yang ini dengan bidang yang ini itu adalah ini. Nah, ini. Arcus cos 11 per akar 29 per 74. Ya, 11 per akar 29 per 74. Rohana, kecilin dulu Rohana. Nah, sekarang coba ya. Tadi kan kita kerjanya di vektor normalnya ya. Kok bisa ya ternyata ini jadi sudut bidangnya? Jadi tadi ya penjelasannya bahwa kalau misalkan saya punya bidang begini, ini bidang pertama, terus saya punya bidang kedua gini. Nah ya, nah ini kan punya vektor nih. Bidangnya ini kan punya vektor normal. Misalkan begini. Bidang ini juga punya vektor normal. Ya, sudutnya berarti gimana? Nah, vektor kan bisa dipindah-pindah kan? Sudutnya berarti sudut antara bidang ini, ya. Nah, sudut antara bidang ini itu bisa diwakili oleh vektor ini. Nah, yang ini.
ya. Jadi vektor ini dipindah ke sini. Ya, itulah sudut antara dua bidang. Jadi kita menghitung sudut antar bidang tidak langsung ke bidangnya, tapi pakai vektor normalnya, vektor normal bidang. Ya, itulah gunanya vektor normal bidang. Oke, terus sekarang ini carilah jarak antar bidang-bidang yang sejajar. Carilah jarak antar bidang-bidang sejajar ini dan ini. Nah, yuk, mencari jarak antar dua bidang. Bidang yang pertama punya 3x min 4y plus 5z sama dengan 9. Berarti ini faktor normalnya siapa? 3 minus 4, 5. Yang ini 3x min 4y tambah 5z sama dengan 4. Berarti ini faktor normalnya 3 minus 4, 5. Coba lihat, ini bidang ini sama bidang ini ternyata punya faktor normal yang sama. Ya, kalau punya faktor normal yang sama berarti artinya apa? Dia sejajar. Ya, kok bisa tahu? Ya kan gini asumsinya. Ibaratnya kalau saya punya bidang yang pertama ini, faktor normalnya itu. Kalau saya punya bidang yang kedua di sini, nah faktor normalnya itu juga kan? Nah, sama kan? Ya, ini sama nggak faktornya? Sama. Kenapa? Loh kan beda Pak, ini di sini di sini. Ingat faktor itu bisa dipindah-pindah. Jadi panjangnya sama, arahnya sama, ya, otomatis bidangnya sejajar. Jadi kalau bidang punya faktor normal yang sama, berarti bidang itu pasti sejajar. Yang membedakan 9 sama 4 ini apa Pak? 9 sama 4 ini yang satu naik 9, yang satu naik 4. Tingginya 4 gitu. Ya. Nah, sekarang yang ditanya apa sekarang? Yang ditanya adalah jarak. Oh, berarti yang ditanya itu jarak dari sini ke sini. Nah, gimana cara mencari jarak? Nih, bantuannya, tentukanlah sebuah titik pada salah satu bidang dan tentukan jarak dari titik tersebut ke bidang yang lainnya. Oke, bidang yang pertama misalkan ini saya kasih nama bidang 3x min 4y plus 5z sama dengan 9, itu yang 9. Baru bidang yang ini saya kasih nama 3x min 4y plus 5z sama dengan 4. Nah, bantuannya adalah tentukan sebuah titik pada salah satu bidang. Nah, yuk gimana? Mau bidang yang atas atau mau bidang yang bawah? Sama aja. Saya mau coba pakai bidang yang bawah. Gimana caranya saya tahu ada titik di bidang ini? Nah, ya udah masukkan aja. Salah satu titiknya siapa? Salah satu titiknya itu adalah 0, min 1, 0. Ya. Jadi X-nya 0, Y-nya min 1, Z-nya 0. Kok tahu Pak? Iya, kenapa? Karena 0, min 1, 0 kalau dimasukkan ke persamaan bidang ini, jadi benar persamaannya. Coba, 3 kali 0, 0, min 4 kali min 1, 4, ditambah 5 kali 0, 0. Ya, 4 sama dengan 4. Oh, berarti titik 0, min 1, 0 itu ada di bidang ini. Nah, sekarang coba cek. 0, min 1, 0 ada nggak di bidang ini? Nggak ada di bidang ini. Kenapa? Karena 3 kali 0, 0, min 4 kali min 1, 4, ditambah 5 kali 0, 0. 4 tidak sama dengan 9. Jadi titik ini tidak ada di bidang ini. Terus kalau mau nyari titik di bidang ini gimana? Ya buat aja misalkan siapa? Pokoknya harus memenuhi. Kalau titik itu ada di bidang ini berarti pasti memenuhi persamaan ini. Nah, coba kalau titik yang di bidang ini, titik di bidang ini salah satunya adalah 0, 0 minus 2, 0. 0, min 1, 1. Oh iya, Ya. Kenapa? Karena 3 kali 0, 0, min 4 kali min 1 itu 4, 5 kali 1 itu 5, 5 tambah 4 itu 9, 9 sama dengan 9. Nah, titik 0, min 1, 1 ada di sini. Tapi 0, min 1, 1 nggak ada di bidang ini. Gitu ya. Oke, kita udah tentukan sebuah titik pada salah satu bidang. Terus, tentukan jarak dari titik tersebut ke bidang yang lainnya. Berarti sekarang cari jarak titik ini ke bidang ini. Nah, berapa nih? Nah, jaraknya. Nah, jarak titik ke bidang itu dirumuskan oleh ini. Ya, jarak titik ke bidang itu dirumuskan oleh D sama dengan A kali X0, B kali Y0, C kali Z0, min D per, ini ada mutlaknya, per A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat di akar. Ya, coba jarak dari titik ini ke bidang ini. Oke,
Sekarang kita lihat jarak dari titik ini ke bidang ini. Nah, titiknya tadi siapa? Titiknya tadi 0, min 1,0. Bidangnya jarak dari titik ini ke bidang ini. Bidangnya berarti yang ini. Berarti bidangnya yang 3x min 4y plus 5z sama dengan 9. Ya. Nah, berarti coba A, B, C, D. A, B, C, D. Ya. Nah, sekarang berarti ya udah sama dengan A-nya berarti 3A, B, C, 3 D. minus Berarti 4 3 kali X0-nya itu adalah 0. minus Ya. 4. 3 kali 0 ditambah B-nya itu min 4. Min 4, Y0-nya itu adalah min 1. Ditambah C, C-nya itu adalah 5. 5 dikali Z0. Z0-nya itu berarti ini. Ya. 0 dikurang D. D-nya adalah 9. Nah, baru A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. A, B, C. Jadi 9 tambah 16 tambah 25. Berarti sama dengan 4 kurang 9. Ini 0, ini 4, ini 0, ini 9. Berarti 4 kurang 9 per 16 tambah 25 berapa? 1 Pak. 41 ini semua. Tambah 9. Nah, Akar 50 Pak. akar berapa? Akar 50. Akar 50 Pak. Akar 50 berarti 5 akar 2 ya. Berarti ini berapa? 4 kurang 9 itu 5 dimutlakin 5 per 5 akar 2. 5 akar 2, 1 per akar 1 per 2 akar 2. Nah, berarti jarak dari dua bidang ini, jarak antar dua bidang yang sejajar ini adalah 1,5 akar 2. Nah, gitu ya. Jadi, sekali lagi konsepnya adalah bidang itu selalu punya faktor normal. Faktor normalnya itu koefisiennya. Ini A, B, C. Itulah faktor normalnya. Kalau punya faktor normal yang sama, nah artinya bidang itu sejajar. Kalau sejajar, berarti kita bisa cari jaraknya. Kalau nggak sejajar, will end in 10 menit. Update now. No. Kalau nggak sejajar, kayak mana Pak? Ya kalau nggak sejajar, berarti bisa nggak dicari jarak? Enggak. Kalau nggak sejajar, berarti yang bisa dicari itu sudutnya. Sudut antar dua bidang. Ya. Kalau nggak sejajar. Kalau misalnya yang dipakai bidangnya yang atas Pak itu sama hasilnya Pak? Sama. Coba aja kamu pakai titik ini. Coba kamu coret-coret. Tadi kan saya pakai titik ini kan, 0, min 1, 0. Kalau kamu pakai titik yang atas ini, titiknya di sini, berarti bidangnya harus yang bawah. Nah, yang ini. Pakai rumus ini, hasilnya akan sama aja. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Bidang terus. Udah. Gitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Ada pertanyaan? Jangan lupa absen ya. Pak, Ya. itu Pak yang menentukan apanya tadi itu Pak, yang titiknya itu bisa bebas kan Pak? Ya, bebas. Yang penting hasilnya sama dengan D. Yang penting dia harus memenuhi. Ya. Memenuhi. Iya, harus sama dengan. Ya, pokoknya memenuhi. Nah, ya harus sama dengan ini berarti. Ini D-nya kan ya. Nah, saya milih ini karena gampang aja nih. Ini dinolin aja supaya jadi 4. Ini milih min 1. Ini saya tahu 9, ada 4, ada 5, ya udah ini aja yang 0, ini min 1, ini 1. Gitu ya. Kalau misalnya yang 9 itu Pak, bisa nggak 0 minus 2 sama 0? 0 minus 2 sama 0, kan jadinya 8. Masa 8 sama dengan 9? Oh, 8 ya nanti. Oh iya Pak. Kalau 0 minus 2, 0 kan berarti nggak di sini bidangnya, titiknya. Iya, Pak. Iya, sama Pak. Oke, terus ada lagi yang lain? Jangan lupa absen ya. 10 menit lagi udah diingetin berakhir nih. 8. Absennya jangan di sini ya. Absennya jangan di WhatsApp, tapi di Zoom ya. Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Nanti saya mau buat video yang ini, hasil kali silang. Ya. Berarti kita bidang udah selesai. Ya, ini kan bidang nih. Hasil kali titik udah selesai, berarti sekarang udah hasil kali silang.
Nanti saya mau buat video yang sekali silang ya.